kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap pribadi dengan dua bagian Roh Kudus. Tuntun kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa menjadi sasaran hadirat-Mu. Urapi kami hamba-Mu dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Diberkati setiap pribadi yang berada di hadapan saat ini, secara khusus kami yang berkumpul saat ini, maupun yang akan mendengarkan firman-Mu melalui tayangan YouTube. Tuhan, melawat mereka juga. Engkau melawat bangsa dan negara Indonesia. Rancangan akan segera Engkau genapi untuk bangsa kami yang telah Kau nubuatkan lewat para nabi, para rasul. Saat ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, menjaga, melindungi ibadah kami, dan bersekutu dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, kuasa yang maha dahsyat, sesi kelima ini. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 23 dulu. Ibrani pasal 10 mulai ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, terus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita ini telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam pola tabernakel, kalau minggu yang lalu sudah saya sampaikan, pintu gerbang itu berbicara mengenai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu selambungnya ada 4 warna. Warna lenan halus disulam dengan benang warna merah, disulam lagi dengan warna ungu, warna biru, yang keempat itu warna ungu. Itu terus disulam sedemikian rupa hingga 4 warna itu menjadi suatu pedoman pola mengenai kehidupan kita dalam Tuhan. Lenan halus itu berbicara kebenaran firman.
Kebenaran firman itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu telah menjadi manusia. Dia relakan dirinya untuk disalibkan. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota. Belum cukup itu, segala kemuliaan, keagungan, kekuatan, perhatian Allah itu tercurah untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, secara khusus yang percaya. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas bukit Golgota itu, segala dosa-dosanya dihapus. Dalam Ibrani pasal 10, di sana katakan, Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah menghapus, dihapus, sudah tidak mengungkit-ungkit lagi. Itu bicara kemurahan Allah. Amin. Nah, selanjutnya warna biru langit atau biru air itu bicara kebangkitan. Dia mati, hari ketiga dia bangkit, menyatakan kemenangannya atas kuasa maut. Saudara percaya Yesus Kristus bangkit? Amin. Kalau dalam Roma pasal 8 ayat 11 kita baca dulu di sana. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Roh Dia, roh Allah, itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu diam di dalam kamu, Dia itu yang pernah membangkitkan tubuh Kristus yang sudah rusak karena cambukan tentara Romawi yang sangat kejam itu, dan tangannya luka karena paku, bekas paku, lambungnya ditusuk. Coba kalau lambung ditusuk itu tembus ke dalam, itu dipulihkan dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang rusak dalam kehidupan kita, Roh Kudus sanggup memulihkan. Amin. Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus, Dia juga sanggup membangkitkan hidup kita. Jadi ibadah di dalam Kristus itu ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang akan menyertai saudara, menyertai kita semua, membimbing, menuntun kita. Tadi dibangkitkan Kristus untuk membenarkan kita. Kalau Kristus, Yesus Kristus hari ketiga tidak bangkit, berarti sama dengan manusia pada umumnya. Tapi Yesus Kristus Sang Sabda yang maha benar, maha sempurna, itu kebenaran firman Allah, hari ketiga Dia bangkit. Bangkitnya untuk membenarkan kita, untuk menolong kita, untuk membela kita. Roma 8 ayat 34 kita baca di sana. Roma 8 ayat yang ke-34, begini bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Menjadi pembela bagi kita. Dia yang maha sempurna, dia yang maha melihat, dia yang maha adil itu melihat kita. Kalau segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kalau saudara di pintu kemah itu untuk orang itu bisa mengalami peningkatan, untuk bisa mengalami peningkatan masuk ke ruang suci. Saya ajak ke sana dulu. Itu melalui 4 warna lagi. Warna lenan halus, putih bersih, warna merah, warna biru langit, warna ungu. Dilewati semua proses, tapi mengalami peningkatan. Diajak ke sana, ada meja roti sajian. Itu bicara pengajaran firman. Di sana ada pelita emas. Di sana ada sumbunya, itu ada corongnya, ada 7. Untuk bisa menyala itu ada minyak zaitun di dalamnya itu. Minyaknya minyak zaitun, bukan minyak tanah, itu bukan, tapi minyak zaitun. Supaya zaitun itu mengeluarkan minyaknya, itu dipres dulu, dikileng, ditekan, dipukul-pukul. Supaya apa? Keluar minyak, diperas. Tujuannya apa? Keluar minyak. Nah, supaya mendapatkan kekuatan minyak urapan Roh Kudus, seringkali kita dipres, dipojokkan, dipapan sudutkan. Di dalam sana kan ada ini papan jenang itu, supaya terjadi bisa berdiri tegak. Di situ ada papan sudut. Semuanya benar, itu kayu penaga semuanya. Disalut emas, yang menjadi alasnya itu, umpaknya itu dari perak. Disalut emas. Itu belum cukup lagi, ada kayu lintang itu. Jumlahnya 4. Supaya kokoh, itu berbicara hubungan kasih. Kasih Kristus. Emas itu bicara kuasa urapan Roh Kudus. Nah, supaya itu terjadi, kalau di dalam kehidupan kita, di saat dipres, supaya keluar minyak urapan, mendapatkan urapan Roh Kudus. Biasanya kalau orang itu mendapatkan tekanan hidup, satu-satunya kekasihku adalah Kristus, yang tidak pernah mengecewakan aku, yang tidak pernah melukai hatiku. Engkau kekasihku. Kalau saudara sudah fokus kekasihku, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Di situ urapan, sehingga bisa memancar hidupnya menjadi kesaksian. Dia mati, dia dibangkitkan, malah menjadi pembela bagi kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, cepat atau lambat, kebenaran itu sekalipun ditutup oleh comberan, kotoran, tetap muncul. Kalau itu ibarat emas, tetap muncul emas. Kebenaranmu itu akan muncul di kemudian hari. Dia Sang Maha Adil itu akan menyatakan kuasanya. Haleluya. Nah saudara, untuk mengalami peningkatan masuk ruang suci melalui kuasa kurban Kristus. Di sana ada 3 benda. Mezbah dupa. Itu mezbah dupa itu untuk menaruh ukupan, bukan untuk menaruh kurban bakaran. Kurban bakaran ada di luar, di halaman. Mezbah kurban bakaran, apinya itu diambil dari mezbah kurban bakaran. Artinya untuk kita ini bisa menikmati kasih Bapa, bisa menyembah, mengagungkan Dia, kalau menyukuri kurban Kristus. Engkau Yesus mati untuk aku,
Engkau Yesus Kristus menebus segala dosa-dosaku. Rasa nyeriku di sakitku ini Engkau sudah tanggung. Firman mengatakan oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Amin. Keadaanku ini Engkau telah tanggung. Engkau yang kaya penuh kemuliaan rela menjadi miskin supaya kita yang miskin dijadikan kaya. Berarti harus bersekutu dengan korban Kristus. Amin. Bersekutu dengan korban Kristus, dengan kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa yang maha dahsyat itu ini, saudara, yang saya ungkapkan ini. Untuk bisa masuk ke ruang maha suci juga 4 warna, alias korban Kristus. Jadi dengan kuasa darah Yesus Kristus dan disempurnakan dengan kuasa kebangkitannya, apapun yang akan terjadi di dunia ini, kekasih kita ini sudah diambang pintu kedatangannya. Haleluya. Amin. Sudah diambang pintu. Kalau Matius pasal 24 dari ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 13 itu sudah banyak digenapi, saudara. Gempa bumi, kelaparan, bencana terjadi di mana-mana, peperangan, tidak henti-hentinya, semakin bertambah. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan, nanti bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Sudah tertulis. Tapi ingat saudara, bahwa itu baru awal dari penderitaan. Baru awal. Coba kalau Wahyu pasal 8, ya, Wahyu pasal 8 ini kita terapkan. Wahyu 8 ayat yang ke-1 sampai 5 dulu. Wahyu pasal 8 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ya, terus Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. maka datanglah seorang malaikat lain, Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedumpaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat yang keempat, Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. ya, ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Di sana dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 mulai, sedikit saya sampaikan. Kekasih-kekasihnya menyatu dengan Allah Roh Kudus, menyembah, memuji, mengagungkan Bapa surgawi pencipta alam semesta. Setelah itu di sana ada malaikat. Malaikat itu menaruh ukupan di atas mezbah emas. Di sana di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Api dari mezbah ini mezbah kurban bakaran, yang selalu ada api di sana. Mezbah kurban bakaran itu
ada apinya, diisikan di situ. Setelah diisi, ukupan itu dilemparkan ke bumi. Terjadi apa di situ? Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini lebih dahsyat nanti. Sekarang ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Dan saudara, sekarang gempa bumi, banjir, ada juga yang kena tsunami di pinggir pantai sana. Kalau dibanding ini nanti, kalau firman digenapi, ini hujan es campurnya api. Terus terbakarlah pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Terus lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. seperti gunung dijatuhkan di laut. Ini lanjut. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan seperti dari semua air, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya terus. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ya, ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara percaya firman Tuhan akan digenapi? Amin. Akan digenapi, saudara. Tapi bagaimana keadaan kita? Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya orang-orang yang akan percaya akan firman Allah ini tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Indonesia ini dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang sudah mendengarkan ada gempa bumi, banjir bandang, peperangan timbul lagi, belum apa-apa. Kalau sangkakala ini nanti genapi, semua akan morat-marit. Sampai sepertiga yang hidup di pantai, di laut mati, yang di kapal mati. Tetapi bangsa dan negara Indonesia yang percaya firman ini tetap dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat besar oleh Tuhan. Amin. Amin.
ini akan terjadi dan akan segera digenapi. Dan nanti masih ada lagi ketiga malaikat yang akan meniupnya. Tapi saya ajak saudara, keadaan jemaat yang tadinya tidak memiliki kemampuan sedikit pun, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita baca lagi di sana. Ini kekuatan kita untuk menghadapi tadi 4 sangkakala, bahkan 7 sangkakala tetap terpelihara. Ini sumbernya di sini. Silakan bacakan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. amin. Kekuatan Allah yang kita dengarkan ini kekuatan Allah. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, sekitar kita, tenang percaya. Kalau bisa tenang mengendalikan diri, kemuliaan sudah Allah. Sangat tipis sekali, dekat. Amin. Ini firman. Jemaat Korintus ini tadinya tidak banyak yang memiliki hikmat, kebijaksanaan. Tapi setelah dalam Kristus dilengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus, dilengkapi dengan 9 pekerjaan kasih, dilengkapi dengan 9 jabatan yang rohani, dilengkapi dengan 9 buah-buah Roh Kudus, dilengkapi lagi dengan 9 penderitaan salib. Nah, penderitaan salib itu pembela bagi kita. Kalau sudah menghadapi situasi yang genting, menghimpit, tidak bisa berdoa, katakan saja kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, kekuatanku, penolongku, pembelaku. Dia turun membela kita. Amin. Sebab itu pujian mengatakan, sejak kuserahkan hidupku kau miliki, aku rasakan hangatnya kasih-Mu. Langit terbuka. Amin. Langit terbuka, tercurah kasih Tuhan. Ayo kita nyanyi pujian, firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Sejak kuserahkan. Aku rasakan hangatnya kasih-Mu. Langit terbuka, tercurah kuasa-Mu. Tuhanku dan karya-Mu yang agung. Nyatakan kasih-Mu
sembahkan. Tuhan ku sembahkan dalam kemuliaan. Tuhanku dalam sembah. Ku cinta di dalam selalu Tuhan ku sembahkan. Tuhan ku sembahkan dalam kemuliaan. Kasih-Mu dahsyat Tuhanku dalam sembah. Ku cinta Dia selamanya, ku cinta Dia, ku cinta Dia selamanya. Terima kasih buat pengorbanan Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat jalan yang Kau bukakan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau limpahkan. Terima kasih buat firman-Mu untuk kami bisa mengalami peningkatan, untuk kami senantiasa bersekutu dengan korban Kristus di setiap langkah kami, di setiap cita-cita kami, supaya mengalami peningkatan dalam hidup, bersekutu dengan kuasa korban Kristus, mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kekuatan Roh Kudus mengalir, melimpah-limpah, tercurah dalam setiap pribadi. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan saat ini. Oleh kuasa biru-biru yang berdarah, segala dosa-dosa Tuhan ampuni, segala sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan iman, pengharapan, kasihkan kepada Tuhan, membangkitkan usaha kami, membangkitkan ekonomi kami, membangkitkan kembali diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa dari tempat yang mati dicurahkan saat ini. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kekuatan kami, penolong kami, memberkati keluarga kami, memberkati nikah kami, memberkati buah nikah putra putri cucu-cucu kami, semuanya diberkati Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati. Pergumulan-pergumulan anak-anakmu, doa-doa anak-anakmu, Tuhan Maha menjawab. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku memberkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah menyatu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, iman yang mulai Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Iya, kita angkat tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku. Kalau mati di saat Tuhan datang, Tuhan akan bangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang masih hidup diubahkan. Janji Tuhan kita imani. Dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Janji firman-Mu Tuhan kami pegang. Barang siapa makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan akan hidup disertai Tuhan. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena namakan tempat ibadah ini, janji Tuhan menyertai mereka, janji Tuhan Tuhan atas mereka. Tuhan tidak menegakkan mereka, tapi Tuhan semakin menyatakan kemuliaan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih-kasihnya Tuhan, sekarang kirimlah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.